Tapi sebetulnya tidak berhenti pada masalah itu. Pada waktu yang berbeda, di suatu siang masuk telepon ke saya. Obrolannya cukup panjang ya, tapi ringkasnya adalah si penelpon ini tidak senang. Juga sama tidak senang dengan apa yang saya lakukan di ruang publik. Dengan kurang lebih kalimat bahwa, udahlah, berhentilah bicara, udah stop, nggak usah ngomong-ngomong lagi sama sekali. Seumur umur, dari sekian banyak kasus yang saya komentari, baru kali itulah ada pihak tertentu yang meminta saya dengan nada yang tidak menyenangkan untuk berhenti bicara. Jadi saya tidak tafsirkan sebagai sebuah perbincangan biasa. Berarti sudah ada dua peristiwa. Satu, mencoba mempengaruhi saya dengan memasukkan barang tertentu ke dalam tas saya tanpa seizin saya. Dan yang kedua adalah dengan menelpon saya dan menyampaikan kata-kata yang terus terang tidak enak di telinga. Ada satu hal yang belum pernah saya kemukakan juga nih kepada teman-teman media. Oke. Pada kasus yang menarik perhatian publik lainnya, Mm-mm. belum lama. Kasus ini sebetulnya belum lama. Ternyata pihak yang sama juga menelpon saya dan mengatakan kurang lebih sama. Ini komentar-komentar ngawur semua, narsum nggak beres, sama intinya. Dia meminta saya untuk berhenti dengan nada yang menurut saya arogan gitu. Sampai kemudian saya menarik simpulan. Setiap kali orang ini menelpon saya, pasti ada kejanggalan. Pasti ada kejanggalan. Jangan salahkan saya loh ya untuk menarik simpulan semacam itu. Salahkan diri dia sendiri kenapa dia menelpon saya setiap kali ada kasus-kasus yang menarik perhatian publik dan terendus kurang kurang sedap dalam dalam persepsi masyarakat. Bukan satu kasus saja, tapi dua kasus yang spektakuler, yang begitu menyedot perhatian masyarakat, yang saya pikir dengan segala hormat sedikit banyak berpengaruh terhadap fondasi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum kita. Oke, Bang, pasti banyak yang penasaran dengan sosok yang dimaksud dengan Bang Reza gitu ya. Pasti orang akan bertanya siapa yang sampai uh, mereka menghubungi Bang Reza dua kali, bahkan dengan dua kasus yang berbeda. Kalau boleh diceritakan atau mungkin dijelaskan latar belakang dari sosok ini, kira-kira siapa, Bang? Saya pikir saya tidak akan sebut nama. Saya Mm-mm. pikir tidak akan sebut nama karena akan potensinya sangat besar untuk kemudian memunculkan gelombang eh, atau seperti bola liar yang tidak terkendali. Saya pikir saya tidak akan sebut nama. Tapi saya pastikan bahwa pihak yang menelpon saya itu secara objektif memang pihak yang punya jabatan, pihak yang punya kuasa, pihak yang menduduki posisi penting di lembaga negara. Mungkin dia merasa dengan power yang dia punya, dengan pangkat yang dia punya, dengan jabatan yang dia punya, dengan nama besar yang dia punya, barangkali dia bisa membungkam saya. Tapi insya Allah, tidak akan ada yang bisa. Saya teringat kata-kata senior saya, Bang Johnson Panjaitan. Pada akhirnya kita harus mengambil sebuah keputusan. Bicara. Dan saya memang memutuskan untuk bicara. Ada resiko, itu pasti. Tapi pada akhirnya, sebuah langkah konkret harus diambil sebagai bukti komitmen kita bahwa tidak sepatasnya ilmu pengetahuan dibungkam dengan cara-cara kekuasaan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.